Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kabak Kanwil Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak-Bapak Kabid di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Tim Kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Mambaul Ikhlas sebagai tamu Allah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami membagi ilmu bagaimana menuntun orang dalam sakratul maut. Kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di muka bumi pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap. Kalau Israel sudah datang, siap untuk berangkat. Makanya kami melihat di lapangan, baik di rumah sakit walaupun di rumah masyarakat, apabila kita dihadapkan kepada keluarga kita yang sedang sakratul maut, tidak semua kita yang paham bahwa orang tua kita dalam keadaan sakratul maut. Malahan kami melihat di ruang ICU di rumah sakit, anaknya bergembira ria di luar, ketawa-ketawa makan enak, sedangkan orang tuanya berperang di dalam ruangan sendirian. Makanya pada pagi hari ini kami membagi ilmu, pengalaman yang di lapangan berpuluh tahun berkecimpung dengan jenazah, hari ini pas 36 tahun. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semuanya ini bisa kita rasakan, bisa kita buktikan apabila kita telah dihadapkan kepada keluarga kita. Yang pertama, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ciri-ciri mati semuanya sudah ada pada kita, termasuk saya yang ngomong. Kok ciri-ciri mati itu? Dulu badan sehat, kinilah mulai seketik-seketik sakit. Dulu mata dua, kini lampe. Kalau nak pakai kacamata nak jaleh le. Duduk lama-lama kapocong. Nah, dulu kulit kau tagang, kinilah kandua karenyui. Ingat, satu saat mati akan datang kepada kita. Itu ciri-ciri kemati. Tapi ciri-ciri sakratul maut, seandainya kita dipanggil oleh tetangga, warga kita, di mana kita tinggal, Bu, Pak, tolong lihat orang tua kami, dipanggil tidak menjawab. Dilihat dia tidak tahu dengan kita. Mohon Bapak Ibu kami bantuan kepada Bapak Ibu. Makanya kepada kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, sewaktu kita hadir di rumah saudara kita, jangan kita langsung mengatakan dia sakarat. Kita lihat dulu ciri-ciri yang ada pada orang yang kita hadapkan itu. Ciri-ciri sakarat 85% kami temukan di lapangan. Yang pertama, kondisi beliau tidur. Apakah dia tidur baru tadi pagi, atau sudah berminggu-minggu tidur, atau berbulan-bulan koma di rumah sakit?
Kalau ada ciri-ciri seperti ini, berarti mereka dalam keadaan sakratul maut. Yang pertama, dagu lebih tinggi daripada kening. Mengadah bantu ikutnya lalu Bapak Ibu. Pertama. Yang kedua, lidah sudah mulai masuk ke dalam. Istilah orang Minang, mantak. Lidah ko lah mantak ke dalam. Tak bisa lidah ko keluar. Nyo ngarik-ngarik sih di dalam. Yang ketiga, kita pegang rambutnya tidak lagi berbunyi. Istilah orang Minang tak pada sial. Kini di balik jilbab saya diikon berbunyi ya. Coba saya, dia berbunyi. Aku nak hati-hati salah. Yang keempat, posisi tidur kaki, jari kaki kita. Kalau orang normal belum sakarat, walaupun sudah berbulan-bulan koma di rumah sakit, jari kakinya tetap seperti ini, belum sakratul maut. Tapi kalau sudah sakarat, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, dia akan merunduk ke bawah sampai dia berangkat. Yang kelima, baru kita pegang nadinya. Kalau orang sakarat, nadi tidak lagi stabil. Ada kayak orang kaget, ada kayak orang muncul hilang. Pokoknya tidak lagi stabil, tidak cocok dengan gerakan jarum jam. Tugas kita orang yang tahu, yang mengerti tentang itu, kita kasih tahu kepada keluarganya. Bapak, Ibu, saudara kami, orang tua kita dalam keadaan sakratul maut. Tidak semua Bapak Ibu keluarga menerima kata-kata itu dengan baik. Banyak yang marah daripada yang tidak marah. Ini suka duka kami di lapangan. Dikatakan kepada anaknya, dikatakan kepada keluarganya, Bapak Ibu, orang tua kita dalam keadaan sakratul maut. Sasek boleh lima, tadi makan juga mak boleh, malu ke mati. Nak do ke mati mak dendo, dia nak nio do. Jangan kita layani, mereka tidak siap mentalnya untuk berpisah. Setelah dia diam, kita katakan, ada tugas kita kepada orang tua kita kalau ingin orang tuanya selamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ajarilah saudaramu yang sedang sakratul maut membaca kalimat tahlil. Tapi kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, sebelum kita menuntun orang yang sedang sakratul maut, kita lihat dulu apakah orang yang kita tuntun ini membaca kalimat Allah atau dia diam 1000 bahasa. Jangan nanti gara-gara kita membantu akhirnya tidak tertolong. Ada umat kita, masyarakat kita yang kami bantu sakratul maut supaya dia lurus berjalan, tidak semua kita yang lancar. Maaf kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, semasa hidupnya dia rajin beribadah, dia rajin berinfak, bersedekah, dia rajin salat sunat. Tetapi di waktu sakratul maut dibisikkan kalimat Allah tapi tidak nyambung kepada mereka. Ada apa? Ternyata mulutnya beracun. Di dalam masyarakat dia tidak mati-matilah, sakit-sakilah. Emang gua pikirin, lu siapa? Maka terjadilah sakratul maut. Dia menganggap orang lain ini tidak perlu bagi mereka. Dan dia suka berkelahi dengan tetangganya. Tidak mau minta maaf. Sulit roh berjalan dari jasad. Sebelum ijab dan kabul, saling maaf, memaafkan. Kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, kami ceritakan di lapangan 3 hari 3 malam berperang dalam sakratul maut. Dari ujung kaki sampai ke pinggang sudah dingin. Dibisikkan kalimat thayyibah, mereka tidak menjawab. Malahan mereka bicara kotor. Kebiasaan-kebiasaan sewaktu mereka hidup, apa kata-kata yang sering diucapkan di mulutnya keluar di waktu sakratul maut. Makanya kita hari ini masih berjalan, masih beraktivitas di alam dunia. Suatu saat kita dihadapkan kepada yang demikian. Beruntunglah kita sewaktu kita sakratul maut, kita menuntun diri kita. Apalagi kalau kita
gak sempat menuntun diri, anak keluarga kita menuntun kita. Kita selamat menghadap Allah. Tapi tidak semudah itu kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Dipanggil kami, ditelepon melalui telepon, Ustazah Eli posisi di mana? Saya di rumah, kami jemput. Silahkan jemput ke rumah. Jam setengah 2 malam dini hari. Bapak ibu enak tidur di rumah, saya masih di luar. Setengah 2 malam meninggalkan anak, meninggalkan suami. Alhamdulillah izin suami keluar dari rumah. Sekalipun melepas orang yang sedang sakarat, kalau suami nggak izin nggak berangkat. Dengan video call aja di rumah. Tiba di rumah duka, masuk ke rumah beliau, didampingi orang sedang sakarat, dibaca salam, wallahu a'lam bishawab. Nyupacari anam. Ampe dia kau angin-angin telingu dia nak pun aku bisa kau hampe. Nauzubillah min zalik. Pelajaran bagi kita kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Bermacam cara dilakukan, tidak nyambung. Bagaimana kita hari ini yang enak-enak hari ini berjalan di muka bumi? Apakah kita pikirkan akhir kehidupan kita? Apakah kita sanggup melafazkan kalimat-kalimat itu tanpa tuntunan orang lain? Ternyata tidak bisa dibantu. Anak beliau salat sunat mutlak 2 rakaat, mohon kepada Allah, ya Allah, ini ibuku ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah, maafkan segala kesalahannya ya Allah. Kalau ajal memang ibu kami, kami ikhlas. Tapi kalau tidak ya Allah, Engkau yang mendatangkan penyakit, Engkau pula yang menyembuhkan penyakit, sembuhkan ibu kami. Kemari lagi Pak. Tapi apa hendak dikata, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Ternyata ibunda tercinta meninggalkan alam dunia, meninggalkan aib. Karena semasa hidup mulutnya berutang dengan orang lain. Ini perlu perhatian kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Kisah nyata. Kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Seandainya kita menuntun orang, kalau dia menuntun dirinya, kita menyimak. Kalau dia diam, butuh pertolongan. Kita lihat di lapangan seperti ini. Allah, Allah, Allah. Berarti dia menuntun dirinya. Jangan ganggu mereka. Aulia sebut, diam. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Sebelah kanan, anaknya membaca Al-Quran seperti Qori dan Qori'ah. Sebelah kiri, anaknya membaca kalimat tahlil kayak orang tahlilan. Antara anak pertama dengan anak kedua, batanian tandiang bapak ibu dan orang tua terganggu. Apa kata anak sebelah kanan? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Salah kemari sambil picang mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan orang kapai. Tertolongkah bapak ibu? Terganggu orang yang akan berangkat. Nan mana akan simak nan suo atau nan kida. Datanglah hamba kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Yang sedang membaca Al-Quran, silahkan baca sadaqallah. Yang membaca tahlil, ternyata ibunda tercinta membaca kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ini terjadi? Tidak paham dalam menghadapi sakratul maut. Alhamdulillah beliau berangkat dengan selamat. Makanya bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, terakhir nanti berbunyi, ada yang kedengaran, ada yang enggak, ada yang langsung melipat tangan. Waktu balakak tu matonya lang. Apa kata masyarakat? Anaknya nanti bolehnya menunggu anak mah, dia tu nyalang matonya.
Ini sering kita dengar di masyarakat kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Ternyata dibaca dalam Al-Quran, terbukanya mata si mayat sewaktu berpisah roh dari jasad, dia memandang kemana rohnya dibawa. Lalape nyawa dari badan, dia tidak bisa mengedipkan matanya. Maka keluarga yang menutup matanya supaya terhindar dari fitnah. Sempat kaum muslimin dan muslimat terlontar salah satu orang, si anu tu mati, matonya nyalang. Abilo minta maaf orang mati itu. Ingat, jasadnya yang kaku, tapi rohnya melihat dan mendengar dengan jelas siapa-siapa orang yang betul-betul menutup aib dia. Makanya hati-hati. Sewaktu dia baru meninggal, silakan kalau matanya terbuka, tutup matanya, mulutnya terbuka, tutup mulutnya. Jangan kita biarkan akan menimbulkan fitnah. Kapan perlu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebaiknya kalau dia meninggal di rumah kita, di dalam kamar, sebelum dibawa keluar, bersihkan orang tua kita dulu. Tukar pakaian yang dia bawa waktu dia sedang sakarat tadi. Jangan kita biarkan baju itu kita bawa keluar. Seandainya pelayat menutup mulut gara-gara bau si mayat, yang berdosa pertama keluarga yang punya mayat. Kenapa tidak dibersihkan? Tapi kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah, di lapangan kami dapatkan banyak yang tidak tidak membersihkan, padahal dari rumah sakit bawa pulang, diikat tangannya, diikat kakinya, tidak dilepaskan. Kapan dibuka? Sewaktu mayat dimandikan. Nauzubillah min zalik. Ini perlu perhatian kita semua, kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Kita yakin dan percaya karena mati ini pasti sekurang-kurangnya di rumah kita datang kematian. Hari ini kita punya saudara, hari ini kita punya anak kemenakan. Seandainya kita dihadapkan kepada sakratul maut, seandainya kita meninggal hari ini, apakah anak-anak yang ada di rumah kita, saudara yang ada bersama kita dalam suka dan ria, mau menyelenggarakan kita, mau menuntun kita kembali? Tapi di kota Padang hari ini, kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah kami sudah mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah dari pelepasan sakratul maut sampai menguburkan jenazah. 11 kecamatan, 104 kelurahan telah kami pergi ke sana. Tetapi sewaktu dihadapkan kepada mayat benaran, banyak yang mundur dari yang maju. Kami tidak menyalahkan orang lain, mentalnya mungkin tidak siap untuk itu. Maka kaum muslimin dan muslimat, para tamu Allah yang berbahagia, marilah kita sama-sama menjaga dan memperhatikan, menuntun saudara kita. Mudah-mudahan saudara kita pergi dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.